Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan. Pada hari ini kami bertiga mempunyai maksud untuk mengadakan kegiatan komunitas belajar dan juga sekalian dengan diseminasi aksi nyata budaya positif berkaitan dengan program calon guru penggerak. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuat kesepakatan forum diseminasi ini. Nah, forum diseminasi ini merupakan salah satu bagian daripada disiplin positif. Ya, ini ada beberapa kesepakatan yang akan kita tentukan bersama. Untuk tawaran dari kami ada dua. Yang pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Dari Bapak Ibu mungkin ada saran 3-6. Ya, Bu Adel silakan. Ada saran? Hah? Ya, benar. Aktif dalam diskusi. Bagaimana dari Ibu Ramlah? Memberi salam. Ya, memberi salam untuk memulai ya. Untuk mulai bicara. Iya, Bu Eka? Silakan. Iya, Bu Eka? Iya, terima kasih. Angkat tangan ketika berpendapat. Oke, yang ke-6 ada? Yang ke-6? Ada? Apa ya? Tidak meninggalkan ruangan. Kesepakatan bersama. Gimana Bapak Ibu? HP-nya di silent. Aktif dalam kegiatan. Sudah. Dalam diskusi. Silent HP. Disiplin baru sekali. Disiplin. Oke, disiplin. Selamat kegiatan. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada 6 kesepakatan yang kita sudah diskusikan bersama. Yang pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, aktif dalam diskusi. Keempat, memberi salam untuk memulai berbicara. 5, angkat tangan ketika mengemukakan pendapat. Keenam, disiplin selama kegiatan. Baik, kesepakatan ini kita sepakati bersama dengan tepuk 6 kali. 1, 2, 5, 6. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk materi pertama saya serahkan ke Pak Arlan. Iya, terima kasih Bu Mala. Nanti dikoreksi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Lancar rezekinya insya Allah. Amin. Jodoh menyusul. Aduh, nanti dikat. Iya.
Jadi terima kasih Pak Romo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan berbagi ya. Jadi sifatnya berbagi, harapannya tidak hanya dari kami bertiga, ada juga dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita saling berbagi. Sebelumnya saya persilakan Ibu Ida untuk membagikan bahan materi yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin mengawalinya dengan kita tersenyum selama 30 detik. Kalau 30 menit terlalu lama. Iya, boleh mungkin Bapak Ibu bisa berdiri dulu semuanya. Iya, berdiri dan saling berhadapan. Cari teman untuk saling berhadapan. Iya, kemudian senyum, saling senyum yang paling lebar selama 30 detik sambil berhadapan Bapak Ibu. Iya. Iya, 10 detik lagi. Masih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu tepuk tangan dulu kita semuanya. Ya, jadi Cek. Jadi seperti yang sudah Pak Harmoko sampaikan tadi, hari ini kami akan berbagi mengenai budaya positif. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ini yang akan kita pelajari bersama hari ini, ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 pokok materi yang akan kita bahas sama-sama pada pagi hari ini. Next, Ibu Ida. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kata disiplin. Ada yang bisa mungkin memberikan pandangannya mengenai apa sih sebenarnya itu disiplin? Oke, Ibu Ramla. Mematuhi segala aturan yang diberlakukan di sekolah. Oke, terima kasih Ibu Ramla. Jadi disiplin adalah mematuhi segala aturan yang ada di sekolah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ada lagi? Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi dari Ibu Ramla mengatakan bahwa disiplin adalah mematuhi segala aturan yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya apa sih disiplin positif itu? Jadi, disiplin positif itu merupakan suatu cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, inti dari disiplin ini adalah kesadaran diri. Jadi betul-betul apa yang dilaksanakan oleh anak itu betul-betul dari kesadaran dirinya. Bukan karena sesuatu yang ada di luar dirinya. Jadi disiplin itu berangkat dari dalam dirinya yang ia yakini, nilai-nilai yang ia yakini. Sebagai contoh misalkan ketika berbuat baik, ya, berbuat baik menolong orang lain. Ketika dia siswa atau murid kita ketemu cek. Kalau misalkan mereka ketemu dengan orang yang membutuhkan di jalan. Nah, di situ pasti
karena ada sesuatu yang dia yakini bahwa membantu orang lain itu adalah sesuatu yang baik, maka ia akan melakukannya. Jadi motivasi itu berasal dari dalam dirinya sendiri, karena ada sesuatu nilai yang betul-betul ia yakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi berangkat dari kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi kenapa sih anak-anak harus membersihkan, misalkan membersihkan halaman sekolah? Yang namanya disiplin positif itu berarti karena anak-anak itu sadar bahwa kebersihan itu merupakan sesuatu yang penting. Jadi karena sadar, maka ia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang didisiplinkan. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan, di mana disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi misalkan anak-anak membersihkan lapangan atau halaman setiap harinya. Yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah mereka secara sadar melakukannya tanpa ada motivasi dari luar. Betul-betul motivasinya berasal dari dalam diri, atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Bukan karena saya mau ingin menyapu, saya takut dihukum, ya, atau saya suka menyapu supaya saya disukanya guru, supaya saya dapat pujian. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi tidak akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalkan motivasi itu berasal dari dalam diri seorang anak, saya ingin menyapu karena saya percaya bahwa kebersihan itu sangat penting. Ia tidak hanya melakukan disiplin tersebut di sekolah saja. Jadi kalau motivasi itu berasal dari dalam diri, yang penting dia melihat lingkungan itu kotor, ia akan menyapunya. Tidak hanya di sekolah, karena itu berasal dari dalam diri. Nah, itulah yang disebut sebagai disiplin positif yang berasal dari dalam diri manusia. Nah, tadi kan saya bilang bahwa disiplin positif itu berasal dari nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik atau nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam kurikulum sekarang, nilai-nilai kebajikan itu dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang sudah sering kita baca atau mungkin kita dengar mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan kita, harapan anak-anak kita itu bertujuan pada ini, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, murid-murid kita itu diharapkan memiliki nilai yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itu adalah 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, itulah mengenai budaya disiplin positif. Lanjut, ya. Kita lanjut yang kedua ya, Bapak Ibu. Kita akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Apa sih yang sebenarnya memotivasi seorang kita manusia untuk melakukan sesuatu? Saya punya pertanyaan pemantik. Nah, ini. Apa sebenarnya motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah dengan tepat waktu? Ada yang mungkin mau kasih pendapat? Apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah dengan tepat waktu? Boleh angkat tangan. Ibu Ira mungkin? Iya. Kira-kira apa motivasinya kita? Kita ingin ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, Ibu Eka. Agar siswa juga datang ke sekolah tepat waktu juga. Baik. Terima kasih, berarti menjadi contoh. Oke. Jadi motivasinya Ibu Eka supaya menjadi contoh bagi siswa, supaya siswa juga datang tepat waktu. Oke, terima kasih Ibu Eka. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kira-kira apa sih motivasi kita datang ke sekolah dengan tepat waktu? Ibu Sariati mungkin?
Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk membantu anak-anak ya supaya secara bersama-sama dapat membersihkan halaman ya, seperti itu. Nah, ada tidak mungkin Bapak Ibu yang datang ke sekolah karena takut dapat teguran dari kepala sekolah? Saya juga biasa sering begitu. Jadi atau biasa juga, oh saya ingin datang ke sekolah supaya saya dipuji oleh kepala sekolah. Mungkin ada juga ya seperti itu. Nah, jadi secara teori dalam budaya positif ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang membuat manusia melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang biasanya akan melakukan sesuatu hanya karena misalkan saya tidak mau dihukum, jadi saya kerja saja. Anak-anak misalkan mau kerja PR, mungkin karena dia takut sama gurunya, jadi dia kerja PR. Jadi motivasinya itu. Kemudian ada juga, ini secara teori ya Bapak Ibu, jadi memang pendapat dari ahli yang sudah diteliti secara ilmiah. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang berasal dari luar atau yang ekstrinsik? Yang pertama dan yang kedua, ya. Betul sekali ya. Jadi motivasi yang pertama dan yang kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Dan yang ketiga itu adalah motivasi dalam diri ya, atau motivasi intrinsik. Nah, dalam budaya positif atau dalam disiplin positif diharapkan anak-anak itu atau kita semua itu memiliki motivasi yang ketiga, yaitu ketika kita melakukan sesuatu bukan karena hukuman atau bukan karena pujian, tapi karena ada nilai yang mereka percayai. Ada sesuatu yang mereka inginkan. Dan nilai-nilai itulah yang mereka akan lakukan. Jadi mereka mengerjakan PR misalkan murid-murid kita itu karena mereka percaya bahwa mereka sementara belajar dan belajar itu penting. Atau misalkan mereka mematuhi aturan karena mereka merasa penting bahwa aturan itu penting bagi hidup mereka. Jadi motivasi disiplin positif tadi itu berangkat dari motivasi yang ketiga. Motivasi yang berasal dari dalam diri manusia atau motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah membahas mengenai disiplin positif, disiplin yang berasal dari dalam diri. Yang dalam diri itu yang bagaimana? Yang motivasinya itu berasal dari motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Iya, mungkin itu dari saya untuk sesi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Harmoko. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Arlan. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kita sudah mengenal keyakinan kelas dengan bahasa lamanya atau bahasa kolonial, itu disebut dengan tata tertib. Apa bedanya tata tertib dengan keyakinan kelas? Nanti kita akan lebih kupas bagaimana itu. Kalau Bapak Ibu sudah paham betul ya tata tertib itu bagaimana? Coba saya minta pendapat. Tata tertib itu artinya apa? Aturan. Ya. Ketika dilanggar berarti biasanya ada apa? Ada konsekuensi. Iya, seperti itu kalau tertib. Nah, dengan keyakinan kelas ini agak sedikit berbeda. Ini bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang lebih positif ketimbang tata tertib itu sendiri. Selanjutnya, ya, dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan
terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya ketika kita membuat tata tertib, guru membuat secara mandiri gitu, tidak melibatkan murid. Ini yang harus diikuti oleh murid. Murid harus datang ke sekolah tepat waktu, ya itu sama ya, pasti harus itu. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bentuknya adalah pernyataan. Hampir sama sebenarnya tata tertib, hanya nanti perbedaannya pada kalimat yang digunakan dan juga dalam segi bagaimana menyusun keyakinan itu sendiri. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian ada contoh lainnya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Di sini apa, coba kita analisis, apa bahasa yang digunakan perbedaannya dengan keyakinan kelas, dengan tata tertib. Pada keyakinan kelas tidak ada kalimat-kalimat larangan. Benar ya? Tidak ada kalimat larangan. Jadi sama halnya dengan kita bersama biasa melakukan sesuatu supaya kita dapat mencapai hal yang kita inginkan. Kita berpikir untuk mengubahnya ke positif. Bukan lagi mikir saya tidak bisa kerja ini, tapi menjadi saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Supaya mindset kita, supaya kita punya alam bawah sadar, mempunyai keyakinan yang lebih ketimbang satu larangan-larangan. Kemudian untuk lanjut ke lebih tentang ini ya, tentang ini saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu untuk ice breaking sebentar, boleh ya? Boleh ya? Ya, ice breaking. Ya, ice breaking ya. Saya ingin ikuti perintah ya, bahasanya adalah ikuti kata bos. Bisa ya? Ikuti kata bos. Ya. Ketika bos bilang berarti Bapak Ibu harus melakukan apa yang dikatakan oleh saya. Paham ya? Ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu pegang dagu. Ya. Selanjutnya, bos bilang pegang telinga. Oke. Pegang testa. Iya. Tidak. Bos tidak bilang. Ya. Bos tidak bilang. Selanjutnya pegang hidung. Bos tidak bilang. Sekali lagi. Sekarang bos bilang pegang mata. Oke, pegang testa. Iya, bos tidak bilang. Iya, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita lanjut mengenai keyakinan kelas. Iya, untuk suatu keyakinan kelas kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar manusia untuk bisa lanjut ke keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, setiap orang melakukan sesuatu tentu ada maksud, ada tujuannya. Seperti kita sekarang menjalankan tugas sebagai guru ke sekolah,
apa yang kita inginkan, kebutuhan apa yang kita ingin penuhi. Coba saya minta Ibu Eka. Coba Ibu Eka, bagaimana menurut Ibu Eka? Kenapa Ibu Eka harus pergi ke sekolah hari ini? Kewajiban. Tugas ya? Iya, kewajiban. Tugas. Kebutuhan. Iya, silakan Bu Rama. Iya, untuk mendapatkan gaji. Boleh. Itu adalah satu yang dikatakan kebutuhan dasar manusia. Gaji untuk apa? Untuk kebutuhan, benar. Nah, salah satu di antara kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar hidup. Itu salah satunya. Yang terakhir, betul. Iya, terima kasih. Iya. Di sini ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sama halnya dengan kita. Tadi kita mengatakan bahwa kita ke sekolah, salah satunya adalah kebutuhan dasar hidup, yaitu kita cari cuan untuk bisa membeli kebutuhan kita, sandang, pangan, dan papan. Ya, begitu pula dengan murid. Murid juga harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan dasar pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup yang dimaksudkan adalah sandang, pangan, dan papan. Begitu juga dengan murid. Murid itu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Biasanya ada murid yang tidur di kelas, gitu. Jadi yang kita biasa lakukan ketika murid datang tidur di kelas, biasanya kalau saya sendiri saya lempar dengan spidol. Ya, lempar dengan penghapus papan. Nah, sebenarnya hal yang perlu kita gali adalah bahwa orang tidur pasti itu ada suatu hal. Yang pertama bisa jadi karena malamnya begadang. Ya, kemudian yang kedua bisa jadi karena pelajarannya membosankan. Nah, nanti kalau pelajaran membosankan berarti dia butuh yang bagian ke-5, dia butuh kesenangan. Ya, kalau yang dia tidur karena dia mengantuk berarti dia butuh yang pertama, dia butuh istirahat. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu ingin untuk diterima, ingin untuk mendapatkan pengakuan bahwa saya itu ada. Kan tidak senang kita rasanya ketika kita pada suatu tempat, kemudian kita mau ada ataupun tidak ada, dianggap tidak ada, dia punya pengaruh, tidak ada efek gitu. Jadi kan itu yang sangat dibutuhkan oleh murid, rasa diterima. Kadang kalau murid yang mempunyai suatu kekhususan, kadang kelebihan aktif, saking aktifnya lewat jam pelajaran tidak masuk, itu salah satu yang dibutuhkan adalah rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan bisa kemampuan, bisa pula hal yang menjadi menjadi rasa kepuasan begitu, kepuasan bagi seseorang gitu. Ketika dia bisa melakukan sesuatu, dia memiliki penguasaan sehingga ada rasa puas. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini yang dimaksudkan adalah kadang kita mengajar, ya termasuk saya sendiri, ya mengajar hanya kita berdasarkan apa yang kita mau saja.
tapi kita tidak melihat apa yang diinginkan oleh murid. Gitu. Murid butuh suatu kebebasan. Mungkin ketika mengajar mereka ingin belajar di alam, belajar di luar, atau mungkin ketika membuat suatu tugas mereka menginginkan hasil yang mereka buat itu dalam bentuk video, atau bisa juga mungkin dalam bentuk infografis. Nah, kita terkadang memberikan penugasan itu hanya satu macam saja gitu. Jadi tidak diberikan keleluasan kepada anak-anak untuk lebih mengeksplor kemampuannya. Selanjutnya yang kelima adalah kesenangan. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Ini kesenangannya adalah akhir dari semuanya ini. Ketika semua sudah tercapai, maka akan lahir kesenangan, kebahagiaan. Itu. Nah, selanjutnya saya mengajak kita semua untuk melihat studi kasus. Ibu Julaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, apakah alasan Tony melakukan hal itu? Jadi pertanyaan dua. Yang pertanyaan pertama, ketika menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, saya minta pendapatnya. Siapa yang mau? Ya, silakan Pak Jarang. Yang pertama apa yang dilakukan tentunya ditanya dulu penyebabnya dia. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau kita belum tahu apa permasalahannya. Ya, kita ditanya dulu. Kalau kita bisa selesaikan, ini orang kan nggak bisa memberikan perlakuan kepada dia kalau kita belum tanya dia. Kecuali dicantumkan di persoalannya dia, permasalahannya dia yang menimbulkan dia sering membajak-bajak orang, nah, bisa di barangkali. Ya, saya sepakat nih. Ya, jadi ditanyakan dulu ya Pak. Kemudian kalau menurut Bapak, ketika anggaplah Bapak sudah cerita, kira-kira alasan Tommy melakukan itu gimana Pak? Menurut Bapak, kira-kira? Kalau mengira-ngira, saya tidak bisa juga karena kita tanya. Ditanya ya Pak. Iya. Ya. Ya. Bisa ya. Kecuali dianukan ada persoalannya di situ, dia misalnya sudah ada ditanyakan di situ. Nah, kita bisa cari ke alasannya. Ya, bisa, benar juga. Ya, Ibu Suci, punya pendapat lain? Ini kan kasus mengira-ngira. Ya. Nah, ini kira-kira apa jawabannya juga kira-kira. Mungkin karena lapar. Banyak kemungkinan. Iya, betul. Ya. Misalnya dia ambil makanan orang lain, mungkin itu karena lapar. Kemudian mungkin memang karena suka mengganggu temannya. Kemudian kira-kiranya lagi, mungkin cuma itu dua. Ya, boleh. Ya, di sini ada beberapa yang bisa kita sesuai dengan kira-kiranya ya. Jadi masuk salah satunya bisa jadi karena ia lapar. Orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu, ya, survival. Kemudian yang kedua, alasan Tommy itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, gitu. Ya, terkadang kan kita lihat anak-anak yang usil itu butuh perhatian, ya kan? Butuh perhatian. Nah, di sini Tommy ini bisa jadi dia merasa senang karena temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, yang ketiga, alasan Tommy karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya
Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebutuhan kekuasaan. Yang dimaksud kekuasaan tadi adalah penguasaan itu. Ya, benar. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya itu memang ada gitu ya. Saya bisa menjadi anunya mereka gitu. Kemudian alasan keempatnya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Iya. Jadi bebas untuk mencoba-coba. Selanjutnya, alasan kelima karena ia melakukannya iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, jadi kan biasa gitu orang iseng cuma ingin senang-senang gitu. Tidak ada maksud untuk buruk, tapi merugikan orang lain. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk posisi kontrol restitusi akan dibahas oleh Ibu Ida. Ya. Jadi nanti ada dari Ibu Ida bagaimana dengan keyakinan itu kita menjadi seorang yang mempunyai kontrol terhadap perilaku mereka. Silakan Ibu Ida. Baik, terima kasih Pak Harmoko dan Pak Arlan telah mengantarkan materi kita hari ini. Jadi ini materi terakhir ya Bapak Ibu. Ada dua materi terakhir. Yang pertama adalah posisi kontrol dan kemudian yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Dan saya rasa dari materi ini penting sekali bagi kita guru begitu, karena selain kita memahami siswa, kita juga memahami diri kita sendiri. Jadi seyogianya kita sebagai guru itu sebelum kita mampu pahami siswanya kita, sebaiknya kita paham dulu kita ini siapa dan bagaimana sifatnya kita. Kalau kita sudah memahami diri kita, tentu kita akan lebih mudah untuk memahami siswa. Nah jadi materi kami hari ini adalah untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, mungkin ilmu ini sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya, cuman karena belum sering kita terapkan atau mungkin kita belum tahu namanya apa gitu, sehingga kadang-kadang kita itu masih belum jelas apa yang kita lakukan, padahal sebenarnya ini semua sudah kita lakukan. Oke, jadi untuk mengingatkan kembali tentang materi ini, saya bawakan yang pertama adalah posisi kontrol. Jadi kita sebagai orang dewasa dan sebagai guru yang ada di sekolah, kita punya 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini bisa diterapkan oleh kita sebagai guru, ataukah Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah, ataukah Bapak Ibu sebagai pimpinan terhadap bawahannya. Kalau guru terhadap siswanya, orang tua terhadap anaknya, dan pimpinan terhadap anggotanya gitu. Jadi posisi kontrol ini semua ada 5. Ya, ini dia Bapak Ibu. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita akan lihat satu-satu. Tapi sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira dari kelima posisi ini, apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan salah satu atau kelima-limanya yang menurut Bapak Ibu berada di posisi itu? Apa itu, Bu Saryati? Guru sebagai penghukum. Oke, Bapak Ibu berarti termasuk saya ya, sudah pernah berperan sebagai guru sebagai penghukum. Yang berikutnya, Pak Nurdin mungkin? Guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Oke, Pak Nurdin dan teman Bapak Ibu lainnya mungkin sudah pernah menerapkan guru sebagai teman. Pak Rahman mungkin Pak? Kedua. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Iya, oke. Ada Bapak Ibu yang lain lagi? Yang merasa pernah menerapkan itu? Saya kayaknya pernah ini deh. Sebagai pemantau. Oke, baik.
sebagai pemantau Ibu Ramla dan mungkin kita juga sebenarnya sudah. Nah, penasaran nggak apa sih itu sebagai teman, penghukum dan lain-lain? Mari kita lihat. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Posisi penghukum itu biasanya kita cenderung sebagai orang yang memberikan hukuman fisik maupun non fisik. Jadi baik itu kita misalnya memukul, seperti Pak Moko jelaskan tadi, melempar dengan menggunakan penghapus, melempar dengan menggunakan spidol dan lain sebagainya, itu berarti kita berada di posisi penghukum. Kemudian penghukum itu bukan hanya berupa fisik, bisa juga verbal. Contoh, kerjakan ini, kalau tidak awas kamu. Nah itu, jadi identik penghukum itu dengan nada tinggi atau dengan menggunakan kekerasan. Itu. Nah kemudian kalau dia mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu lebih lembut dari penghukum. Contohnya begini, kan Ibu sudah sering bilang, nak, kenapa kamu masih tetap ulangi? Bapak kecewa sekali sama kamu hari ini. Nah itu, bagaimana kira-kira perasaan anak-anak kita? Sakit dan bersalah. Itu membuat mereka tumbuh menjadi individu yang tidak percaya diri dan selalu merasa rendah. Nah ternyata sakitnya itu jauh lebih parah dibandingkan hukuman fisik. Nah itu, saya dan kita sering melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Saya dan kita sering melakukan itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah, oh iya, di tabel ini sudah tersedia lengkap ya. Kalau kita sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian perbuatan rasa bersalah itu di sebelahnya. Nah, guru menceramah dengan kata seharusnya kamu tuh begini nak. Jadi ibu kecewa karena kamu hari ini berbuat hal yang keliru. Ayah dan ibumu di rumah pasti sangat kecewa terhadapmu. Nah jadi hal-hal yang kayak begitu itu membuat anak merasa frustasi. Hasilnya apa? Hasilnya ada di bawahnya. Anak akan menyembunyikan, anak akan menyangkal, dan anak akan berbohong. Demi apa? Demi tidak membuat Bapak Ibu kecewa. Padahal dia sudah berbuat salah tadi ini. Cuman supaya Bapak Ibu tidak mengucilkan dia dan tidak kecewa karena perbuatannya, maka dia akan menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah dunia di mana hal-hal yang menurut anak itu sangat berpengaruh untuk hidupnya. Mungkin kalau saat ini misal Ibu Saryati, saya tanya, siapa yang sekarang penting sekali dalam hidupnya Ibu? Menurut Ibu? Guru atau orang-orang di sekitar? Guru dan orang-orang di sekitar. Ibu Eka, menurut Ibu Eka dalam hidupnya Ibu Eka saat ini, secara pribadi ataupun secara umum, siapa yang terlibat sangat penting dalam hidupnya Ibu? Iya, dalam hidupnya Ibu Eka. Yang menurut Ibu sangat penting sekali mereka itu bagi saya. Orang tua. Ada lagi? Siapa Ibu? Suami. Ada lagi? Tuhan dan keluarga. Ada lagi? Pernah nggak Ibu mengingat satu orang guru di masa lalunya Ibu yang Ibu anggap dia sangat penting dalam hidup kita sekarang? Mungkin ada yang tidak ya. Jadi semua itu tergantung momen yang kita alami dulu. Nah jadi kalau seandainya kita ingin masuk di dunia berkualitas anak, maka harus ada momen penting yang kita lakukan terhadap anak itu yang berdampak positif bagi dia. Sehingga dia merasa ibu itu penting sekali bagi saya, bapak itu penting sekali bagi saya, karena dia sudah membentuk saya sehingga saya menjadi seperti ini. Gitu. Oke, next. Kalau kita melakukan membuat rasa bersalah terhadap anak, maka murid itu akan berkata, maafkan saya, ibu. Tapi kalau kita menghukum, maka dia akan, alah biar saja, nanti juga digomel-ngomel lagi, nanti juga marah-marah lagi, biar saja. Begitu respon anak, walaupun tidak di depannya kita ya Bapak Ibu ya, di belakang sana akan seperti itu responnya. Kemudian dampak pada murid, kalau kita menghukum, dampaknya itu adalah dia akan ulang lagi kesalahannya. Karena kenapa? Alah nanti paling cuma diomeli, alah nanti paling cuma dicubit, gitu. Kalau kita membuat dia merasa bersalah, dia akan rendah diri.
dia akan murung, dia tidak akan percaya diri lagi. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman. Nah, ini juga kita sudah sering terapkan. Saya yakin Bapak Ibu sering menerapkan posisi sebagai teman. Ciri-cirinya gimana? Perbuatan guru itu adalah membuat alasan untuk muridnya. Contohnya gini, aduh nak, kamu terlambat lagi hari ini ya. Jangan begitu ya, sudah masuk sana. Jangan diulang lagi ya. Nah, kita seperti memberi toleransi tapi tetap mengontrol. Tapi kita menggunakan bahasa yang akrab begitu ya, seolah-olah dia itu teman kita gitu. Tapi itu ada dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Jadi dampak positifnya itu apa? Dampak positifnya kita dengan murid akrab. Tapi dampak negatifnya itu akan membuat murid itu kecewa kalau dia minta tolong sama kita baru kita tidak tolong. Contoh, Pak saya hari ini terlambat, Pak tolong saya Pak ya supaya tidak dihukum sama guru piket. Terus kita tidak tolong, dia pasti tidak akan mau lagi berbuat hal yang baik. Kemudian dampak negatif kedua, dia tidak akan mau nurut sama guru lain selain kita yang dianggap sebagai temannya. Itu dampak negatifnya. Tapi dampak positifnya kita bisa akrab sama mereka. Kemudian dalam posisi sebagai teman, kata-kata yang biasa digunakan oleh guru adalah, ayolah lakukan demi ibu ya, demi ibu ya, tolong ya demi ibu, gitu. Masa kamu tidak mau sih membantu ibu? Kamu tidak ingat ibu sudah pernah tolong kamu? Nah gitu. Jadi itu bahasa-bahasanya guru mengambil posisi sebagai teman. Terus hasilnya apa? Anak ketergantungan sama bapak ibu. Kalau ibu tidak hadir atau bapak tidak hadir, dia tidak akan bisa berperilaku baik. Karena dia harapkan ibu sebagai temannya dan sebagai penolongnya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi bapak ibu itu dianggap sebagai salah satu orang yang terpenting dalam hidupnya, karena banyak memberi dia bantuan-bantuan. Kemudian apa yang dikatakan murid kalau kita menerapkan peran sebagai teman? Yang dikatakan murid adalah, saya kira bapak ini temanku, masa bapak tidak mau tolong saya? Saya pikir ibu ini temanku, ayolah bu tolong saya bu. Ya itu, mereka akan mengatakan kata-kata yang seperti itu. Nah kemudian dampak pada murid, ya ini, dia lemah, mereka jadi tidak mandiri karena mereka sangat tergantung kepada kita. Nah jadi ada pilihan ini ya, ini ada 5 pilihan. Posisi yang mana kira-kira bapak ibu yang baik buat kita, nanti kita lihat di terakhir. Posisi yang keempat, pemantau. Nah ini juga sangat sering kita lakukan. Kalau pemantau ini kita tampil elegan, kita tampil formal di depannya anak. Contoh, ketika anak melakukan kesalahan, kita itu akan menegur mereka dengan mengingatkan tata tertib atau peraturan yang berlaku. Contoh misalnya Ibu Saryati hari ini piket, terus ada siswa yang datang terlambat. Pak Ibu Saryati akan sebagai posisi pemantau, Ibu Saryati akan bertanya begini, hari ini kamu terlambat, peraturan apa yang kau langgar? Misalnya saya melanggar peraturan datang tepat waktu bu, apa konsekuensinya? Saya harus belajar sampai jam istirahat di dalam kelas bu. Nah itu berarti kita kaku sekali kepada peraturan yang berlaku. Jadi kita konsisten pada apa peraturannya, pelanggaranmu apa hukum, apa konsekuensi yang harus kamu terima dari pelanggaran yang kamu lakukan. Itu adalah sifatnya pemantau. Mari kita lihat apa yang dikatakan guru, yaitu tadi ya, apa peraturannya, apa yang kau langgar hari ini. Jadi apa hukumannya atau konsekuensi atau sanksi yang harus kamu terima. Itu sudah baku, tidak bisa diganggu-gugat, tidak seperti teman tadi bisa ditawar-tawar. Nah kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya dia. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh. Nah ini juga salah satu ciri pemantau, memberikan poin. Misalnya kan, hari ini kamu pungut sampah, ibu kasih poin 5. Nah mereka akan sangat ketergantungan dengan itu. Kalau seandainya mereka datang tepat waktu, mereka akan tanya, bu, saya tepat waktu, berapa poin yang ibu kasih sama saya? Jadi mereka itu ke stimulus dan respon. Apa yang mereka lakukan, apa hasilnya? Gitu. Jadi mereka tergantung di sana. Kemudian dampak pada murid. Dampaknya pada murid itu adalah menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Nah ini dia ya, ada stimulus, ada respon.
Jadi seperti Pak Arlan tadi sudah jelaskan bahwa motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu salah satunya adalah karena dapat hadiah atau karena takut sanksi. Itu kaitannya ke sana. Sekarang posisi terakhir adalah manajer. Manajer ini tanda-tandanya adalah kita ngajak siswanya ngobrol. Kalau yang dihukum tadi kan langsung kamu ini cubit. Nah, gitu. Tapi kalau yang manajer dia ngajak ngobrol. Ngobrolnya gini. Kesalahan apa? Kenapa? Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa alasanmu melakukan itu? Apa rencanamu untuk memperbaiki supaya kesalahanmu itu tidak terulang lagi? Apa rencanamu ke depan? Bagaimana caramu memperbaiki diri? Jadi dia ke hal-hal yang membuat anak itu proaktif mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia lakukan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini di sekolah? Nah, tadi sudah ada materi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang dibawakan Pak Harmoko. Jadi itu seyogianya jika sudah ada di sekolah dan di kelas, kita akan lebih mudah menanyakan anak. Seandainya Ibu Eka piket, ketemu anak terlambat, Ibu Eka akan tanyakan, apa keyakinan kelasnya kita? Tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu, Bu. Oke. Jadi kenapa kau terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Di sana Ibu Eka akan berkesempatan untuk menggali kira-kira kebutuhan apa yang anak butuhkan. Contoh, kenapa kamu bangun terlambat? Tadi malam saya bergadang, Bu. Berarti ada kebutuhan survival, bertahan hidup yang sedang dia perjuangkan. Gitu. Jadi ini semua sebenarnya saling berkaitan dengan materi pertama tadi. Kemudian, jika kita menerapkan posisi manajer, apa yang akan murid katakan? Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Misalnya tadi yang terlambat, Bu, gimana caranya supaya saya bisa memperbaiki kesalahan saya ini? Kita tanya balik, menurut kamu gimana nak caranya? Oh, berarti besok mungkin saya harus bangun lebih pagi ya, Bu? Oh iya, bagus nak. Dengan cara apa kamu bisa bangun lebih pagi? Saya akan tidur lebih cepat, saya pasang alarm, saya minta tolong orang tua untuk bangunkan saya, Bu. Oke, bagus. Jadi anak-anak itu proaktif menemukan solusi sendiri. Bukan karena kita yang paksa, bukan karena guru yang paksa, tapi dia bisa menemukan solusi sendiri. Nah, jadi dampaknya apa? Dampaknya itu anak bisa mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan. Kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki diri, dia bisa cari solusinya sendiri. Jadi anak lebih mandiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, mana yang terbaik untuk murid? Posisi manajer, betul sekali. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Lalu pertanyaannya, apa harus manajer terus? Kalau kesalahannya berat gimana? Kalau kesalahannya berat dan anak belum bisa kita lakukan dengan menggunakan manajer, ada segitiga restitusi nanti di belakang. Tetapi seandainya kita tidak bisa mempertahankan manajer terus setiap hari, kita bisa kembali lagi menjadi teman, kembali lagi menjadi pengontrol. Tapi kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, seyogianya dihindari. Seyogianya ya, sebisa mungkin lah kita bagaimana caranya, walaupun emosi sekali. Oke. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti sudah saya jelaskan barusan, mereka itu akan menemukan solusi sendiri tanpa kita paksa. Jadi biasanya itu Ibu Mala, seandainya Ibu dipaksa, Ibu senangkah? Tidak ya, sama halnya saya pun tidak. Jadi mungkin siswa kita juga seperti itu. Mereka tidak senang dipaksa, mereka akan lebih senang berinisiatif sendiri. Oke. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa anak-anak didik kita itu tidak bisa kita pantau 24 jam. Jangankan kita sebagai guru, orang tua di rumah saja tidak bisa pantau anaknya 24 jam, apalagi kita yang hanya ketemu 6 jam dalam satu hari. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan untuk memanajemen dirinya sendiri. Gitu. Jadi posisi manajer ini baik buat kita terapkan dan baik juga untuk anak-anak terapkan untuk dirinya sendiri.
Begitu, kira-kira. Pak Arlan, boleh lanjut? Oke, ini materi yang paling terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah setelah hasil penelitian, namanya psikolog Diane Gosen namanya. Beliau itu adalah psikolog yang menggadang-gadang segitiga restitusi ini katanya baik untuk menangani kasus atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Tahap pondasi yang paling bawah adalah menstabilkan identitas anak. Jadi dalam posisi ini Bapak Ibu sebagai manajer, ketika ada anak yang sedang mengalami masalah, Bapak Ibu ketika memanggil mereka sebaiknya distabilkan dulu identitasnya. Misal Ibu Suci, lihat anak-anak berkelahi, panggil dulu sampai di depannya Bapak Ibu, jangan langsung dimarah. Kasih tenang dulu, stabilkan dulu identitasnya mereka. Wah, kamu berkelahi nak? Kenapa berkelahi? Saya tadi diganggu Bu. Oh diganggu, pantaslah kau berkelahi nak karena kau diganggu. Tidak ada orang yang suka diganggu itu. Iya, terus angkat dulu dia, maksudnya angkat dalam hal ini jangan buat dia merasa tambah bersalah. Buat dia menjadi pemenang. Saya ternyata sebenarnya ini, sebetulnya saya berkelahi hari ini itu tidak salah. Nah, jadi nanti ada tahap selanjutnya ya Bapak Ibu, jangan berpikir wah berarti benar itu. Bukan begitu maksudnya. Ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, habis sudah tenang nih itu anak tadi, habis kita ngomong, iya nah wajar kamu berkelahi, iya ya, bagaimana kau diganggu? Nah begitu. Setelah mereka sudah mulai stabil emosinya, dia cerita banyak sama Bapak Ibu, curhat-curhatan Bapak Ibu dengan anak-anak itu, masuklah kita ke tahap validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini intinya kita itu menemukan kebutuhannya dia apa sih sebenarnya. Itu intinya di tahap validasi tindakan yang salah ini. Jadi kita tanya, nah pasti ada alasannya kenapa kau berbuat begini toh? Iya Bu, tadi itu dia melecehkan nama orang tua saya misalnya begitu. Berarti dia sedang membela diri. Ketika dia membela diri berarti dia sedang survival. Atau mungkin, iya Bu, masa tadi saya hadir di kelas, dia bilang saya tidak hadir. Saya sudah bicara tadi waktu diskusi, dia bilang saya tidak berbicara ketika diskusi Bu. Berarti dia membutuhkan pengakuan. Nah jadi di tahap ini kita cari apa sih kebutuhannya. Setelah kita tahu, oh berarti dia ini sedang membutuhkan pengakuan. Kita tanya, oh tadi kamu diskusi, terus kamu sudah sampaikan pendapat, siswa teman-temanmu bilang kamu tidak sampaikan pendapat, begitu? Iya Bu, begitu. Padahal saya sudah sampaikan pendapatku Bu. Oke, berarti dia butuh pengakuan kan? Nah jadi kita tanya dia, kira-kira nak, ada tidak cara lain ya yang bisa kamu lakukan supaya kamu diakui, tapi tidak dengan cara memukul temanmu begitu? Biarkan dia berpikir. Beri dia waktu beberapa saat untuk berpikir. Nanti dia bilang, oh ada sih sebenarnya Bu. Harusnya saya bisa bilang tadi sama guruku bahwa saya sudah bicara. Mungkin saya bisa ajak satu temanku sebagai saksinya. Nah nanti dia akan menemukan solusi yang kurang lebih begitu. Setelah kita tahu sudah divalidasi, oh iya berarti kamu sadar toh bahwa hari ini ada tindakan yang keliru. Iya Bu, harusnya saya tadi tidak memukul temanku. Nah setelah dia menyadari itu kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Jadi nak setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira keyakinan kelas mana yang kau langgar nak? Menghargai diri dan orang lain Bu, misalnya begitu. Dari segi apa kau katakan begitu? Iya Bu, tadi saya berkelahi di kelas, saya tidak hargai guruku di depan. Saya tidak hargai juga temanku Bu. Berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi nak, apa rencanamu ke depan? Tanya dia. Biarkan dia proaktif temukan solusi sendiri buat dirinya. Mungkin dia akan bilang begini, nanti saya mau minta maaf Bu sama guru saya. Saya juga mau minta maaf sama teman yang saya pukul tadi. Terus ke depannya kamu bagaimana? Kamu akan mengulangi hal yang sama? Tidak Bu, saya sudah tidak mengulangi hal ini lagi. Kedepannya saya berusaha melakukan hal lain untuk memenuhi kebutuhan saya. Harapannya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini teori, jadi nanti ketika praktek mungkin tidak semulus itu. Cuman kita harus bekali dulu diri kita dengan teorinya. Oke, ya ini daftar pertanyaan yang biasa dilakukan ketika kita menstabilkan identitasnya siswa, menstabilkan identitas murid itu. Berbuat salah itu hal manusiawi, manusiawi sekali. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Pasti orang-orang pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Terus ibu atau bapak tidak tertarik dengan siapa yang salah pada hari ini, tapi kita akan fokus kepada bagaimana kita selesaikan masalah ini. Itu biasa bahasa-bahasa yang digunakan Bapak Ibu ya. Baru kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kadang anak-anak itu menyalahkan diri terus. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan bahasa, kalau kau salahkan dirimu terus, nah apakah kamu sudah menjadi teman terbaik buat dirimu sendiri atau belum? Gitu. Next, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, ya ini tadi sudah saya jelaskan. Kamu pasti punya alasan, tanya dulu alasannya apa yang penting bagi kamu. Misalnya dia bilang harga diriku bu, berarti dia sedang survival. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah itu tadi ya, seperti yang sudah pertama kita bicarakan. Next, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa yang kamu inginkan? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa ke depannya? Apakah kamu memang ingin jadi anak seperti ini atau tidak gitu? Terus apa yang kamu rasakan saat ini ketika kamu sudah marah-marah? Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Misalnya kita sudah marah-marah nih, tanya dia, setelah kamu marah-marah tadi, kira-kira bagaimana nilainya orang terhadap dirimu? Berarti mereka sudah anggap saya pemarah bu. Kamu mau dianggap pemarah terus-terusan seumur hidupmu? Nak, tidak bu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Saya akan merubah sikap saya bu. Nah gitu. Secara mulusnya responnya begitu. Cuman seiring berjalannya waktu di lapangan nanti pasti akan ada warna-warninya. Oke, next Pak. Oke, Bapak Ibu, jadi itulah posisi kontrol dan juga restitusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai guru, sebagai orang tua ataupun sebagai pemimpin. Jadi mungkin Bapak Ibu dari pembahasan tadi, pemaparan tadi, ada yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Saya persilahkan Pak Jaran mungkin. Iya, tapi terima kasih. Sebenarnya saya tidak ada penyampaian yang langsung disebut, jadi ya kita terima saja. Ini saran. Satu, ini bagusnya setiap materi barangkali supaya kami tidak hilang. Setiap materi dan dilanjutkan oleh teman lain. Bisa ada pertanyaan. Sekarang semua tadi sudah ada pertanyaan, sekarang hilang. Karena sudah 3 materi kan? Ya, itu akan saran. Iya Pak. Kalau tidak diterima ini. Kemudian yang masuk kita dalam ingatan saya itu mengenai disiplin positif. Ternyata di sini disiplin positif ini arahnya adalah dari anak itu sendiri, dari dalam dirinya. Nah, bagaimana membudayakan itu disiplin positif, karena itu harus lahir dari dalam dirinya, bukan karena desakan dari luar. Bagaimana kita menerapkan itu supaya mereka ini muncul budaya disiplin positif. Ini bukan kepada pemateri, untuk kita semua ini, Ya, betul. untuk kita semua. Barangkali terima kasih. Ya, betul sekali. Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya pertanyaannya. Jadi bagaimana supaya budaya positif itu bisa jadi kebiasaan, bisa jadi budaya bagi anak-anak? Ada mungkin saya serahkan Bapak Ibu atau dari teman-teman yang mau menyampaikan pendapat. Kira-kira bagaimana supaya budaya positif itu atau disiplin positif tadi itu jadi kebiasaan yang terus-menerus atau budaya yang terus-menerus? Karena persoalannya harus Dari dalam dirinya. Oke, siap. Siapa mungkin? Bu Ida? Ya boleh. Ya, nanti kita saling. Dari Bapak Ibu lain juga kalau ada yang mau menambahkan, kami persilakan ya. Silakan Ibu Ida. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya ini menarik sekali. Bagaimana budaya positif dapat tertanam di diri anak
secara terus-menerus. Jadi artinya itu jadi jati dirinya mereka. Ini sebenarnya PR yang sulit untuk orang tua, guru, pimpinan. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat sulit. Tetapi dalam hal ini bukan berarti tidak bisa kita coba. Kita coba saja, mungkin kalau kita konsisten mulai dari orang tua di rumah, guru di sekolah, pemimpin dan juga masyarakat mampu menerapkan ini, mungkin ini akan menjadi karakternya mereka. Cuman karena kita bertemu mereka 3 tahun, maka kita coba saja selama 3 tahun kita menerapkan yang tadi, posisi sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi. Mengapa segitiga restitusi lagi muaranya? Karena di situ kita sedang membuat anak proaktif, menimbulkan inisiatif sendiri dari dalam dirinya. Biasanya tuh, menurut penelitiannya Diani Gosen ini katanya, kalau anak itu berinisiatif sendiri dari dalam dirinya, itu akan menjadi karakternya lama-lama. Kalau diterapkan terus lama-lama jadi karakternya mereka. Berbeda halnya kalau kita memaksa. Misalnya hari ini anak terlambat, kita paksa dia, besok kamu harus datang jam 6:30, harus ada di sini. Kita abaikan faktor-faktor yang ada di belakangnya, itu biasanya kurang efektif. Jadi oleh karena itu kita membuat anak proaktif, menemukan solusi sendiri. Jadi gimana nak kira-kira caranya supaya besok kamu tidak datang terlambat? Buat dia temukan solusi sendiri yang menurut dia bisa dia lakukan. Jadi itu salah satu cara. Mungkin masih banyak cara yang lain. Dan sekali lagi ini teorinya saja Pak ya. Kalau prakteknya nanti kita coba bagaimana mungkin bisa berhasil atau bagaimana. Silakan Pak Moko tambahkan. Baik, terima kasih. Sedikit saja menambahkan, untuk membentuk keyakinan ini adalah tugas besar untuk kita semua. Mengingat pada saat ini kita lihat telah terjadi pergeseran budaya, pergeseran juga kebiasaan dari anak-anak kita, sehingga perlu adanya kolaborasi bersama antara kita untuk dapat menerapkan keyakinan kelas ini dulu dari yang paling kecil, yaitu di lingkungan kelas. Kemudian kita membuatnya dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk ini, untuk yang keyakinan ini, apabila kita melakukannya, diperlukan komitmen bersama, begitu. Komitmen bersama. Jadi ini harapannya ya kita semua bisa saling mengingatkan, saling mau untuk menerapkan bersama supaya apa yang kita buat tentang keyakinan kelas ini bisa juga menjadi kebiasaan untuk anak-anak. Ketika kita membuat namun untuk pengontrol tidak semua dari kita, maka yakin dan percaya apa yang kita harapkan tidak akan tercapai. Saya rasa cuma seperti itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ida, Pak Harmoko. Jadi kalau saya sedikit tadi dari Ibu Ida mungkin merutinkan penerapan segitiga restitusi ya. Kemudian dari Pak Harmoko kita bisa sedikit untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan tadi juga harus perlu digarisbawahi adalah perlu komitmen bersama. Jadi namanya budaya positif itu tidak hanya berlaku pada murid ya, tapi menjadi budaya sekolah, budaya seluruh warga sekolah. Jadi bukan cuma murid yang melakukannya, tapi guru pun harus begitu, seluruh warga sekolah. Mungkin itu Bapak. Ada lagi? Ya, menarik ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jawaban itu sangat bagus sekali. Ya, nyatanya karena kita melihat dari semboyan pendidikan yang pernah disampaikan oleh Kiai Jariwantoro yang bahasanya kurang lebih begini, ing madil mengaso ing asus muntolodo tuturi handani, yang artinya secara garis besar di depan kita memberi contoh atau teladan, kemudian di tengah-tengah kita memberikan motivasi, kemudian yang di belakang memberikan dorongan atau bantuan. Nah, sementara ini semua ini kita sebagai pendidik yang kita memiliki ini. Persoalan adalah yang memberikan, yang pendidiknya ini adalah cetakan yang
untuk menerapkan yang sekarang baru. Kita sudah memang mereknya, kita sudah warnanya hitam. Memberikan lagi kepada siswa, kan mereka yang diajak ini, ditanamkan. Memang serba sulit memang. Memang intinya kita berangkat dari guru, cuma persoalannya gurunya ini sudah hitam. Sudah hitam. Untuk membuktikan mereka ini memang agak berat memang. Intinya guru memang berat memang. Saya sebagai guru berat karena kita ini sudah hitam. Kan kita dididik didikan yang lama. Sekarang diminta yang baru. Itu persoalannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa mengenai filosofi pendidikannya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebenarnya itu acuan kita juga di kurikulum Merdeka. Jadi satu acuan di kurikulum Merdeka itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau ingin sedikit menyampaikan tadi karena ada hitam, ada putih tadi kan. Jadi kalau dari Ki Hajar Dewantara sendiri itu Pak, ia pernah menuliskan bahwa sebenarnya setiap anak itu terlahir dengan goresan atau tulisan yang samar-samar. Jadi kalau selama ini kan kita mengenal istilah setiap anak itu lahir Pak kertas putih kan, tinggal bagaimana orang tua dan lingkungan mencoretnya. Nah, tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu terlahir tidak dalam keadaan kertas putih, tapi ada tulisan-tulisan dalam dirinya yang masih samar-samar. Tugasnya guru itu adalah menebalkan yang samar-samar tadi itu. Tugasnya guru, tugasnya orang tua, orang dewasa, bagaimana supaya bisa menebalkan yang samar itu. Jadi sebenarnya sudah ada dari dalam dirinya, memang dia terlahir secara samar-samar. Cuma tadi masalahnya, tadi Pak bilang DP guru juga so hitam. Bagaimana itu? Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang Ibu Ida mungkin. Ya Bapak Ibu ada yang mau kasih tanggapan? Bagaimana itu? Ibu Ira mungkin ada tanggapan? Kalau gurunya so hitam, bagaimana Bapak kasih putih murid? Bagaimana itu Ibu Ira? Iya. Kalau yang ini biar gimana dicari jawabannya, tengah mati mau dijawab. Tapi saya ingin menanggapi, menarik sekali menurut saya. Saya salah satu siswa yang dididik dengan cara kolonial dulu waktu saya sekolah. Jadi saya dihukum, saya dipukuli oleh guru saya, dilempar dan segala macam maki. Itu saya rasakan. Tapi sekarang saya dituntut supaya saya itu manajer, sabar menghadapi setiap situasi yang dihadapi anak. Sulit sekali Bapak Ibu, karena memang dasarnya kita di rumah saja orang tua dulu itu Muhammad kalau mendidik anak-anak, bukan main dicambuk-cambuk. Apalagi kita sudah salah, dimarah di sekolah, sampai di rumah melapor, tambah parah lagi dipukulinya. Jadi kita sudah dididik militer, sekarang mau ajar anak-anak ini dengan cara manajer, sulit. Oleh karena itu kita selalu disuruh belajar, kasihan di orang ini. Karena kita sudah terlanjur pilih profesi kita sebagai guru, maka mari kita sama-sama terima saja kenyataan ini, begitu. Jadi kita belajar pelan-pelan. Tidak harus langsung besok so jadi manajer, saya tidak bisa begitu. Sehebat-hebatnya manusia semuanya butuh proses, pelan-pelan kita belajar. Salah satu caranya di samping yang sudah kami sajikan tadi, mungkin Bapak Ibu banyak mengikuti pelatihan-pelatihan online, kemudian yang di PMM juga ini yang budaya positif di PMM ada. Mungkin ada yang sudah punya sertifikatnya, tapi kami baru mengimbaskan sekarang. Jadi salah satu hal yang saya sarankan dalam hal ini adalah mari kita sama-sama belajar untuk bersabar. Jadi kalau sudah mulai keluar kita orang punya tanduk itu, coba kita tahan-tahan dulu sedikit, tarik nafas dulu. Jadi ya kita perlu untuk relax ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah emosi sekali, mungkin kalau Muslim bisa zikir dulu kita sebelum menangani kasus anak-anak. Yang Kristen barangkali boleh berdoa dulu, dan yang Hindu juga begitu.
Jadi mungkin hanya itu Pak, satu-satunya cara yang bisa saya sarankan. Mungkin ada saran lain dari teman-teman lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, mantap sekali. Silakan Pak. Jadi yang perlu saya sampaikan sebuah tanggapan teman-teman, bukan buat hitam dalam arti bagaimana ya. Itu tadi saya sampaikan bukan dalam hal kelakuan, bukan. Artinya kita ini sudah cetakannya. Ya, itu. Itu maksudnya. Kemudian ya, karena memang kan kita ini guru yang pernah belum ada HAM. Kita terapkan hampir lebih dari separuh perjalanan mengajar yang belum ada HAM. Kemudian menghadapi yang ada HAM, sehingga ya kenyataan seperti ini kita lihat menangani. Sehingga pada kalau saya menangani, artinya itu sebagai penyampaian ya, menangani anak dalam ada permasalahan, biasanya saya terapkan itu seperti sampaikan Ibu Ida tadi, masing-masing sesuai dengan keyakinan agamanya. Saya lihat siswanya, kalau yang beragama Islam, saya suruh zikir, istighfar. Itu hukuman yang saya berikan dengan istighfar. Misalnya saya berikan sekarang lakukan istighfar. Kalau kita kontrol dilakukan di sekolah, tentu menyita waktu. Sehingga saya berikan tugas di rumah. Tidak mungkin juga saya pergi di rumahnya untuk melihat mereka melakukan istighfar. Nah, caranya saya suruh kerjakan itu istighfar, ditulis 100 kali misalnya, baru bawa di rumah. Kalau sudah dia tuliskan sudah. Nah, mudah-mudahan dengan harapan itu istighfar itu bagi yang muslim, dia akan bisa berubah menjadi baik. Karena yang jelas yang perlu diyakini, kita jangan berkeyakinan bahwa kita itu yang merubah nasib manusia, merubah manusia itu dari bodoh menjadi pintar, tidak. Yang jelas itu Tuhan. Jangan kita menganggap, justru kalau kita sudah menganggap bahwa kita yang memberikan mereka menjadi pintar, tidak akan bisa masuk sama mereka itu dulu. Karena Tuhan bilang, oh ya kalau begitu, nanti kamu tahu, lihat sendiri kalau kamu yang betul-betul bisa memasukkan ilmu kepada mereka. Nah itu yang semuanya menghambat. Nah itu barangkali kalau yang Kristen misalnya atau agama lain, saya suruh kepada guru agamanya. Itu yang saya berikan hukumannya begitu. Itu barangkali sekelasan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu kan. Terima kasih Bapak. Jadi saya sedikit menambahkan tadi mengenai kita tidak bisa merubah anak. Nah itu juga sebenarnya konsep yang berangkat dari budaya positif. Jadi sebelum kita membahas budaya positif, kita sudah ditekankan bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Jadi kita guru tidak bisa mengontrol anak. Maksudnya secara penuh kita ingin anak seperti itu, tidak. Karena yang mengontrol diri mereka murid mereka sendiri. Ya, kita hanya bisa memfasilitasi. Ya, memfasilitasi itu kenapa kalau dalam kurikulum Merdeka guru sebagai fasilitator. Ya, guru sebagai fasilitator. Namanya fasilitator berarti saling mendukung. Ya, kalau berdiri berarti sama rata, tidak ada yang di depan dan tidak ada yang di belakang. Jadi sama-sama memfasilitasi murid. Mungkin itu saya rasa cukup ya. Kita sudah membahas 6 pokok dalam budaya positif, mulai dari disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi kita bersama. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberikan refleksi. Kira-kira selama tadi sesi yang sudah kita laksanakan, apa hal-hal baru yang kita dapatkan? Kemudian ternyata selama ini kita seperti apa gitu, dan apa rencana ke depan yang akan kita lakukan dalam mengatasi atau bersinggungan dengan siswa-siswi kita di sekolah. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan refleksinya. Ibu Ramla, silahkan Ibu. Terima kasih apa yang disampaikan tadi mengenai refleksi dari saya adalah bagaimana
bagaimana seorang guru itu harus memberikan keteladanan dan kedisiplinan, keteladanan dan sebagai panutan ya terhadap siswa, supaya siswa itu bisa mengikuti apa yang mereka melihat tindakan atau kegiatan yang diberikan kepada mereka, supaya mereka mengikuti dengan baik, dengan contoh yang baik terhadap gurunya. Baik. Terima kasih. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu, saya minta untuk memberikan refleksinya. Ibu Saryati, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan Bapak Ibu guru, saya memberikan sedikit refleksi, yakni tentang segitiga restitusi tadi ya. Mungkin kami, sebagian dari kami sekarang ini lebih menjadi seorang guru, membuat siswa merasa bersalah dan juga sebagai penghukum. Maka hal baru yang harus kami perbaiki ke depannya adalah pelan-pelan memperbaiki, mencoba hal baru seperti mencoba menjadi guru sebagai manajer ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Saryati. Ya, saya setuju dengan tadi pelan-pelan, karena kan kita mungkin selama ini, termasuk saya juga, kita juga masih menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kita pelan-pelan ya, namanya juga baru kan, tidak mungkin langsung kita langsung ke tahap manajer. Kita pelan-pelan dan kita usahakan konsisten untuk pada posisi kontrol sebagai manajer. Satu lagi mungkin saya mau dengar refleksinya Ibu Mala, saya mau dengar. Saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih. Dari ketiga materi yang dibawakan oleh Ibu Ida, Pak Harmoko dan juga Pak Arlan, saya sangat termotivasi sekali karena dengan adanya disiplin yang sudah diterapkan, kemudian dan apa yang kita sudah lakukan sebagai guru, yaitu berupa pelanggaran seperti menghukum tadi, dengan materi yang kita terima ini kita bisa belajar seperti pada penerapan disiplin, dan juga kita perlu berbenah diri untuk guru dan juga murid dengan adanya disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Mala. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, baik Bapak Ibu pemateri maupun Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, sebelum saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa yang perlu kita lakukan, ya, yang pertama berkaitan dengan kegiatan ini, yang berikutnya adalah kita nantinya akan membuat keyakinan sekolah dan kemudian membuat keyakinan kelas. Namun karena waktu yang terbatas, kita butuh waktu di lain hari. Tetap kita harus lakukan ini. Jadi itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Untuk kesalahannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.